Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria pada puyuh, yang dimana puyuh ini merupakan spesies dari Chortonix fortunix, yang dimana sistem urinaria itu dimulai daripada ginjal, ureter, dan juga bakalan akan berakhir daripada kloaka. Nah, di ginjal sendiri yang pertama kali itu akan terjadi yang namanya proses filtrasi, reabsorpsi, dan juga sekresi, yang dimana zat metabolisme yang dibutuhkan oleh puyuh itu akan melalui proses filtrasi, kemudian akan dilakukannya proses reabsorpsi, yang dimana apabila zat-zat tersebut masih dibutuhkan oleh puyuh akan direabsorpsi ataupun bakalan diserap kembali, dan apabila zat-zat tersebut sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh maka akan yang namanya masuk ke sekresi, yaitu pembuangan, yang dimana hasil dari pembuangan tersebut mengandung zat seperti urea, asam urat, dan juga kreatinin, yang dimana juga fungsi lainnya daripada ginjal untuk yang namanya menjaga keseimbangan air dan juga elektrolit tubuh. Nah, kemudian masuk yang namanya yang kedua, yaitu ureter, yang dimana ureter ini adalah saluran penghubung daripada ginjal untuk ke kandung kemih, dan yang kemudian akan berakhir ke kloaka, yang dimana ketika proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi telah dilakukan dan telah disalurkan melalui ureter, akan berakhir kepada kloaka, yaitu mengeluarkan hasil sisa-sisa zat metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembentukan telur pada puyuh, yang dimana pembentukan telur pada puyuh ini dimulai daripada ovarium, yang dimana ovarium itu akan menghasilkan sel telur ataupun yolk, dan ketika sel telur tersebut sudah matang akan dilanjutkan ke infundibulum, yang dimana infundibulum ini akan menangkap sel telur ataupun yolk itu tadi dan akan berada di infundibulum selama 15 menit. Kemudian akan masuk kepada magnum. Nah, sebelum daripada magnum ada yang namanya persimpangan infundibulum dan juga magnum, yang dimana di persimpangan tersebut apabila terdeteksi sel spermatozoa maka akan terjadinya fertilisasi, dan apabila tidak terjadinya ataupun terdeteksinya sel spermatozoa pada persimpangan tersebut maka akan dilakukannya proses pembentukan telur, yang dimana telur tersebut akan layak untuk dikonsumsi, tidak untuk ditetaskan. Kemudian masuk kepada magnum, yang dimana di dalam magnum itu sel telur ataupun yolk akan berada di dalam magnum tersebut dalam kurun waktu 3 jam, yang dimana akan terjadinya sintesis albumin dan juga sintesis galaza, yang dimana sekresi dari sintesis albumin dan galaza tersebut adanya karbohidrat, protein, dan juga air dan juga ion-ion lainnya. Kemudian masuk daripada ismus, di dalam ismus sel telur ataupun yolk akan berada di dalam ismus selama kurang waktu 1-2 jam, yang dimana di sini akan yang namanya tersekresi dari segi protein, kemudian zat-zat lainnya. Kemudian setelah daripada ismus akan masuk ke dalam yang namanya sintesis membran kerabang ataupun masuk ke dalam uterus, yang dimana proses ini adalah proses yang paling lama, yaitu kurun waktunya 18-21 jam, yang dimana dibantu oleh senyawa-senyawa seperti kalsium, kalium, dan juga natrium. Nah, kemudian setelah daripada uterus, seperti di sini ada contohnya, ini telurnya masih mengalami sintesis membran kerabang, yang dimana contohnya itu seperti ini, dan setelah setelah dari contoh ini setelah terjadinya proses sintesis tersebut akan dilanjutkan yang dimana vagina yaitu tempat penyimpanan telur sementara, yang dimana itu untuk melengkapi ataupun memproses yang namanya agar kerabang itu terbentuk sempurna. Nah, kemudian setelah daripada vagina akan keluar daripada kloaka.